Bisa mulai ya pelajaran hari ini. Nah, nanti biasanya Miss setelah selesai memberikan materi ya, nanti Miss juga akan rekam ya pembelajaran ini. Jadi nanti Miss share di grup mat link YouTube kalau kalian mau nonton lagi gitu, nonton lagi penjelasan dari Miss gitu ya. Nanti deh kita share di grup kalau pelajarannya udah selesai. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya pelajaran hari ini. Ya, di bab 1 kelas 8 adalah materinya adalah mengenai menyederhanakan ini bentuk aljabar gitu ya. Jadi bentuk aljabar itu apa sih? Bentuk aljabar itu kalau di mat itu yang kayak pertambahan, perkalian, ya, kuadrat gitu ya. Nah, nanti biasanya yang kalian akan temui itu adalah suku-suku. Jadi kayak misalnya X, Y, A, B gitu ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita ingat dulu ya apa yang dimaksud dengan aljabar gitu ya. Nah, ini misalnya contoh, ini ada 2 cookies ya. 2 cookies sama 3 kue nih. Ya kan, kue yang warna hijau ini. Nah, berarti kan 2 cookies sama kue yang warna hijau kan pasti beda. Nah, dalam matematik biasanya dilambangkan dalam bentuk huruf gitu. Bisa huruf X, bisa huruf Y, P, Q, A, B, C, terserah, tergantung ya. Nah, misalnya dia bilang kalau cookies itu X ya, sedangkan yang kue hijau itu adalah Y gitu ya. Berarti kita lihat nih, di sini cookiesnya ada berapa? Ada berapa jumlah cookiesnya? Ada 2 ya. Sedangkan jumlah yang kue yang warna hijau ini ada 3. Nah, berarti karena cookiesnya dimisalkan X, sedangkan yang kue yang warna hijau dimisalkan Y, berarti nanti yang X-nya ada, karena cookiesnya ada 2, berarti kita tulis sukunya itu berarti disebutnya sebagai 2X. Sedangkan yang kue yang warna hijau kan ada 3, ya, berarti dia disebutnya sebagai 3Y. Berarti 3, jumlahnya 3, jenis kuenya hijau yaitu Y, berarti 3Y. Sama halnya seperti contoh yang di bawah. Yang di bawah ini ada motor, ini ada Vespa ya. Motor. Vespa dimisalkan dengan X. Sedangkan ini apa nih? Mobil ya. Mobil van. Ini misalnya kita misalin mobilnya dengan Y. Jumlahnya sama. Yang motor itu ada 2, berarti 2X. Ya kan? Sedangkan yang mobil van ini ada 3. Karena dia disebutnya Y, berarti 3Y. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi ya, aplikasi dari bentuk aljabar penulisan suku dalam matematik gitu. Nah, sebelum kita lanjut sendiri ke materi aljabarnya, di pendahuluan ini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, Miss lanjut ya. Miss lanjut ke page selanjutnya. Miss lanjut ke page selanjutnya. Nah, oke. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 submateri ya, mengenai suku. Suku itu yang tadi kita sudah pernah pelajari, yaitu yang XY tadi. Gitu. Nah, jadi yang pertama kita harus sebelum kita masuk ke dalam aljabar itu sendiri, kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud sebagai suku tunggal. Tunggal itu berarti 1 ya, artinya tunggal itu kan 1 atau disebut sebagai monom. Dan apa yang dimaksud sebagai suku banyak, yaitu polinom. Jadi ada 2 jenis suku, pertama suku tunggal, yang kedua suku banyak. Nah, nanti kita lihat nih bedanya apa sih suku tunggal, monom, dan suku banyak, polinom. Jadi suku tunggal intinya adalah sesuatu yang suku yang nggak ada temennya yang lain, jadi cuma dia sendiri gitu. Jadi dia nggak ada tambah berapa gitu ya, tambah apa, dikurang apa, dia nggak ada.
Jadi dia cuma sendiri. Contoh-contoh yang sendiri, misalnya ini contoh soal nih, kelompokkan mana yang termasuk suku tunggal atau monom dan mana yang termasuk suku banyak atau polinom. Nah, misalnya kita lihat nih yang suku monom, ya. Monom misalnya yang A nih, 4X, ya kan? Dia cuma sendiri. Nggak ada yang lain 4X tambah apa, nggak ada. Nah, berarti karena dia cuma sendiri, yang A itu, yang 4X, itu berarti dia masuknya ke dalam yang monom. Berarti kita tulis yang termasuk ke dalam monom 4X. Kita lihat lagi yang nomor B nih, yang B, yang X kuadrat. Nih, ya. X kuadrat, cuma sendiri, nggak ada teman yang lain. Berarti dia juga masuk ke dalam yang monom. Berarti kita tulis, yang masuk ke dalam monom lagi adalah si X kuadrat. Nah, tapi kita lihat bedanya kalau yang contoh C nih, 2X tambah 2Y. Berarti nggak cuma sendiri nih, ada 2X, terus ada juga dia ditambah lagi sesuatu yang lain, yaitu 2Y. Berarti karena dia ada dua hal ya, dua suku yang berbeda, berarti dia tidak masuk ke dalam yang monom, tapi masuknya ke dalam polinom. Berarti kita masukin nih di polinom, yaitu 2X plus 2Y, tuh yang C. Terus kita lihat lagi yang D nih, yang D, contoh yang D. Yang D itu ternyata dia XY. Walaupun dia ada dua huruf, yaitu XY, tapi dia nggak ada tambah berapa, nggak ada kurang berapa. Jadi XY itu termasuk ke dalam satu kesatuan, gitu. Nah, kalau dia satu kesatuan, nggak ada tambah apa-apanya, ya nggak ada kurang-kurangnya. Walaupun dia ada dua huruf di situ, X dan Y, masuknya tetap ke yang monom. Berarti kita tulis yang di D, yang si XY itu masuknya ke dalam monom. Nah, kita tulis XY. Gitu. Ya. Sedangkan kita lihat yang contoh E nih. Yang E itu dia ada 2X kuadrat ditambah 4XY. Berarti ada tambahnya nih, ada tambahan mata kurangnya. Berarti dia masuknya ke dalam yang polinom. Karena ada lebih dari satu ya. Berarti yang E itu yang 2X kuadrat tambah 4XY masuknya ke dalam yang polinom. Nah, kita lihat yang F. Yang F tuh tulisannya gini, X kuadrat Y. Ada kuadratnya, ada X-nya, ada Y-nya. Tapi dia nggak ada tambah berapa, kurang berapa yang berbeda. Walaupun dia ada kuadratnya, walaupun dia ada dua huruf, ya, tetap masuknya ke dalam yang monom. Berarti yang F itu, yang X kuadrat Y, karena nggak ada tambah berapa, kurang berapa, masuknya ke monom. Berarti kita masukkan ke dalam grup yang monom. Berarti ini X kuadrat Y masuk ke dalam yang monom. Ya, berarti yang polinom itu cuma C dan yang E. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang bingung nggak yang mana? Apa bisa semua? Bisa? Ope, Lia juga bisa? Iya. Bisa ya. Oke ya, berarti bisa ya, udah bisa ngerti perbedaan antara yang suku tunggal dan suku banyak gitu. Kalau udah ngerti semua ya, yang pertama kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Ini hapus dulu. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, ini tadi setelah kita menentukan suku ya, tadi tahu mana yang suku tunggal atau monom dan mana yang suku banyak, yaitu polinom. Kita masuk ke dalam materi subbab yang kedua, yaitu menentukan suku ya, jadi suku dari suku banyak. Nah, kok suku-suku gitu ya? Jadi suku itu artinya mencari suku tunggalnya dari suku banyak gitu. Contohnya kita lihat nih ya, contoh soal misalnya di sini tentukan suku-suku dari suku banyak tersebut. Ini semua suku banyak kan? Kalau kita lihat yang A, ini ada 7X min 8Y ini. Ya, jadi semua ada plus plus min min plus minnya. Nah, itu berarti kalau ada di belakangnya udah ada temennya yang lain, berarti dia masuknya ke dalam suku banyak. Nah, di sini dia minta disuruh menentukan mana suku dari suku banyak. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi misalnya A ya, A-nya itu suku banyaknya adalah 7X dikurang 8Y. Jadi sukunya itu kalau kita bikin, kita tinggal kurung aja
semua angka dan semua tanda plus atau min yang termasuk di situ. Jadi contoh misalnya ini sukunya berarti terdiri dari 7x ya, dan satu lagi adalah dari min 8y. Gitu. Jadi ini jangan disebut suku 8y, tapi harus tanda plus atau min di depan dari angkanya itu juga harus diikutkan. Jadi kalau ditanya suku dari suku banyak tersebut apa aja? Jadi kalau ditanya yang pertama ada 7x ya, suku pertamanya. Terus suku keduanya adalah min 8y gitu. Ya. Kalau 7x kan angka di depannya nggak ada tanda plus min, berarti nggak apa-apa kita tulis 7x. Tapi kalau di 8y karena di depannya ada min, minnya juga termasuk ke dalam suku tersebut gitu. Jadi jangan ketinggalan gitu ya tanda minusnya. Nah sekarang kita lihat lagi soal yang B nih. Soal yang B, 5x kuadrat min x plus 20. Berarti kalau kita bagi-bagi ya, si sukunya itu ada 5x kuadrat ya, kita tandain. Terus ada juga x, tapi jangan lupa minusnya diikutkan ya. Terus dan ada plus 20 gitu. Nah berarti kalau ditanya suku-sukunya apa aja? Suku-sukunya pertama berarti kita tulis 5x kuadrat. Terus min x ya, karena dia ada tanda minusnya. Nah kalau plus 20 kan ada tanda plus. Kalau tanda plus nggak ditulis nggak apa-apa. Kalau tanda minus harus ditulis. Berarti kalau kamu mau nulis plus 20 boleh, mau tulis 20 juga boleh. Nah berarti ada 3 suku ya. Ada 5x kuadrat, ada min x, dan ada 20 gitu. Nah sekarang kita lanjut ke yang contoh soal yang C. Contoh soal yang C berarti kita bagi-bagi lagi ya. Kita tandain kurung, ada 4xy, terus ada 2y, terus ada min 10x, dan yang terakhir ada 300. Berarti kalau disuruh ditulis apa saja suku yang terdapat di yang soal C, yang pertama kita tulis 4xy, terus ada 2y, karena dia positif nggak usah ditulis minus tanda baca depannya nggak apa-apa. Terus yang ketiga ada min 10x ya, terus yang terakhir ada 300. Nah berarti ada 4 suku di dalam suku banyak tersebut gitu ya. Nah itu caranya menentukan suku-suku dari suku banyak. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Nah, karena nggak ada yang ditanya ya, berarti sekarang untuk materi sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lihat nih latihannya kayak apa gitu ya. Kita lihat, nanti share juga di WhatsApp ya latihannya. Nah, jadi nanti ada 2 ya latihan soalnya karena kita belajar mengenai 2 hal. Jadi yang pertama nomor 1 kalian buat mana yang termasuk suku tunggal atau suku banyak gitu. Nanti kalian tulis soalnya misalnya yang A masuknya ke suku apa, B suku tunggal apa banyak gitu ya, suku tunggal atau banyak gitu ya. Nah itu kalian kerjakan nomor 1 seperti itu. Seperti contoh yang tadi Miss udah jelaskan. Sedangkan yang nomor 2 itu ada soal A sampai G, itu tentukan suku-suku dari suku banyak tersebut yang baru yang kayak tadi. Misalnya yang nomor A 200x plus 300y, berarti sukunya adalah pertama 200x, yang kedua 300y. Ya, jangan lupa kalau ada tanda minus di depan angkanya harus ditulis gitu. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum kalian mulai ngerjain soalnya? Nggak ada?